Halo teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kesehatan dan berkah pada hari ini sehingga teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan diskusi bersama. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Diva selaku moderator, lalu teman saya Andreas, Dia, Alfredo, dan Alwi. Di sini kita akan mendiskusikan tentang video YouTube yang berjudul Unfinished Indonesia. Tentunya tidak hanya mendiskusikan, tetapi juga ada berbagai pengalaman pribadi, bedah isi video, dan refleksi diri. By the way, kalian udah pada nonton belum nih videonya? Sudah dong. Udah dong. Udah dong. Nah, dari video yang udah ditonton dan dicermati sama teman-teman, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu pengalaman pribadi dalam kehidupan beragama saat sebelum dan sesudah kuliah di Universitas Majung. Bisa dimulai dari Alwi ya. Jadi pengalamanku sebelum dan sesudah kuliah di Majung dalam kehidupan beragama, yaitu saya sendiri sebelum kuliah di Majung dan belum mendapatkan pelajaran agama seperti sifat-sifat yang harus dilakukan dalam beragama. Saya hanya mengenal sifat-sifat beragama yang sudah umum dan biasa dilakukan sama orang-orang sekitar, seperti saling menghormati, tidak mengusik adat mereka, dan macam-macam lainnya. Jadi kita cuma sekedar menghormati saja. Dan saya sendiri sebelum kuliah di Universitas Majung, ini saya mendapatkan pelajaran agama yang memfokuskan pada agama kita sendiri. Setelah saya kuliah di Majung dan ada pelajaran mata kuliah umum agama, saya menjadi tahu ternyata begitu banyak sifat-sifat yang harus dimiliki dalam beragama seperti yang sudah diajarkan kepada kita, yaitu sifat inklusifisme, relasi agama dan budaya untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan, relasi agama dan sains untuk mewujudkan toleransi, relasi agama dan politik untuk mewujudkan tata hidup bernegara dalam masyarakat religius yang benar. Dan di Universitas Majung tidak memfokuskan pada agama kita sendiri, tetapi mencakupi keseluruhan sifat-sifat yang harus dimiliki dalam beragama. Karena di Universitas Majung ada beragam agama dan kepercayaan, jadi kita bisa menerapkan pelajaran yang sudah diajarkan di mata kuliah umum agama ini. Itu saja sih kalau dari aku. Kalau pengalamannya Andreas gimana? Oke, kalau dulu aku sebelum kuliah di Majung itu mikir kalau belajar agama itu hanya tentang ya kita belajar satu agama aja gitu, agama yang kita anut atau agama yang pelajaran agama yang wajib di sekolah. Dan selama masa sekolah juga kita diajarin untuk belajar mengenai ilmu-ilmu agama, dan itu kembali membuat saya berpikir kalau belajar agama itu hanya tentang isinya saja. Selain itu, karena lingkungan sekitar saya yang dikelilingi berbagai agama membuat saya belajar hal-hal lain seperti toleransi dan sikap saling menghormati dengan mereka yang berbeda agama. Dan untuk pengalaman saya sendiri setelah kuliah di Majung, pembelajaran mengenai agama ini bukan hanya sekedar isinya atau sikap toleransi yang kita tahu. Saya jadi tahu kalau belajar agama itu bisa belajar mengenai keseluruhan hubungan agama dengan berbagai hal, yaitu seperti politik, budaya, sains, dan masih banyak lagi. Saya juga tahu di setiap agama pasti saling berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Selain itu, dengan pengerjaan tugas secara berkelompok yang dilakukan di perkuliahan agama ini membuat saya jadi lebih memahami mengenai pentingnya toleransi dengan teman-teman yang berbeda agama. Dan yang terakhir dari saya, di Majung kita diajarkan bahwa beragama itu bersifat privat, yang artinya kita beragama merupakan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, tidak untuk diumbar ke media sosial atau
ke banyak orang. Nah, itu saja dari saya. Kalau dari dia, pengalamanmu gimana? Ya, jadi pengalaman aku dalam kehidupan beragama setelah dan saat sebelum kuliah di Majung, yaitu dulunya aku itu belum banyak mengenal dan menjumpai orang-orang yang berbeda agama denganku. Hanya 2 agama saja yang sering aku jumpai di daerahku sendiri, yaitu Kristen dan Islam. Dan sebenarnya aku sudah tahu kalau di Indonesia itu terdapat macam-macam agama yang diakui, tapi aku belum paham betul tentang bagaimana agama-agama tersebut. Di sisi lain, aku juga belum pernah mengenal orang-orang yang memiliki agama yang berbeda denganku, sehingga hal-hal tersebut membuatku kurang dalam beradaptasi dengan agama tersebut. Namun, di samping itu, aku sangat menghargai adanya perbedaan agama yang ada. Nah, karena aku orangnya itu suka kepo dan pengen tambah pengetahuan juga mengenai bagaimana agama-agama lain dalam menjalankan agamanya, akhirnya aku memutuskan untuk searching di Google. Nah, setelah aku searching, aku menemukan banyak agama lain yang memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi ciri khas. Nah, kalau pengalamanku dalam kehidupan beragama saat kuliah di Majung ini tentunya berbeda jauh dengan saat sebelum kuliah di Universitas Majung. Di Universitas Majung ini, aku banyak berjumpa dengan teman-teman yang memiliki agama lain denganku. Mereka memiliki keyakinan masing-masing dan menjalankan perintah sesuai agamanya. Nah, di Universitas Majung ini, agama tidak terlalu diumbar-umbar, dalam artian bersifat privat, yang dimana hubungannya antara masing-masing individu dengan Tuhannya saja. Adanya perbedaan agama tersebut membuatku paham bahwasanya berbeda itu istimewa dan bersikap toleran adalah hal yang luar biasa. Jadi mungkin itu pengalaman aku saat sebelum dan saat aku kuliah di Universitas Majung. Kalau dari pengalaman Alfredo sendiri gimana nih? Kalau pengalamanku sih sebelum masuk kuliah di Majung, saya diajarkan untuk mendalami dan lebih mengenal tentang agamaku sendiri ya. Sesuai pengalaman saya masih SMA, kelas agama itu dibagi menjadi beberapa kelas yang dikarenakan adanya perbedaan agama di dalam sekolah. Terjadinya hal itu telah membuat saya tidak paham akan agama yang lain ya. Akan tetapi melalui mata kuliah pendidikan agama di Majung, saya dapat lebih mengerti dan respect akan agama yang ada di sekitar saya. Pendidikan agama di Majung telah mengajarkan saya bahwa kita harus menjaga dan belajar untuk bersikap toleran terhadap sesama orang beragama. Saya pun mengerti bahwa agama adalah topik yang sangat penting dan tidak boleh disalahgunakan, apalagi di bidang dihubungkan dengan masalah politik ya. Sepertinya dari aku cukup segitu sih. Nah, teman-teman kan udah pada ceritain nih pengalamannya masing-masing. Sekarang giliran aku yang ceritain pengalaman aku ya. Jadi, dulu waktu sebelum kuliah di Majung, pengetahuan tentang kehidupan beragama aku tuh masih dasar banget, karena dapetnya dari keluarga dan lingkungan sekitar aja. Setelah aku kuliah di Majung selama 2 semester ini, aku dapat ilmu di mata kuliah pendidikan agama. Ternyata di Universitas Majung itu sangat menghormati privasi agama setiap individunya. Di mata kuliah agama ini, aku juga dapat pengetahuan tentang inklusivisme, relasi agama dan sains, relasi agama dan budaya, juga relasi agama dan politik. Ilmu ini buat aku tahu ternyata relasi agama dengan berbagai aspek punya celah dan ranahnya masing-masing. Semoga dengan ilmu yang udah kita dapat, kita semua bisa menjalani kehidupan beragama yang lebih baik lagi. Nah, kan udah pada nyeritain pengalaman pribadi nih.
sekarang gimana kalau kita bedah isi video yang udah kita tonton? Ya, boleh. 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 Nah, bisa dimulai nih. Siapa yang mau membuka tentang pembahasan bedah video kita ini? Oke, mungkin aku yang buka ya pembahasan untuk bedah video ini. Oke, silakan. Oke, berdasarkan video yang aku tonton yaitu Unfinished Indonesia, itu menceritakan tentang tokoh agama yang menyatakan bahwa Pancasila harus disetujui secara bersama-sama karena negara Indonesia adalah negara yang demokrasi dan dikenal dengan musyawarahnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik di Indonesia. Selain itu juga di video ini membahas mengenai perdebatan isi salah satu dari sila dalam Pancasila yang membahas tentang agama Islam, yang membuat berbagai pihak tidak sependapat dengan hal tersebut, karena di dalam Pancasila sendiri ada pita yang ada pita yang terdapat di kaki burung Garuda yang merupakan lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Akhirnya untuk kepentingan negara Indonesia, tokoh-tokoh Islam yang tergabung ke dalam PPKI setuju untuk mengesampingkan masalah agama untuk kepentingan bersama. Mungkin itu saja pembahasan bedah video yang bisa aku sampaikan. Kalau dari Alwi gimana? Nah, setelah adanya peristiwa itu, akhirnya ada kejadian demo besar-besaran yang dilakukan umat Islam dari berbagai daerah dan berkumpul di Monumen Nasional Jakarta, yang dikarenakan umat Islam murka terhadap pidato yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu. Pidato tersebut menyinggung umat Islam, dan umat Islam minta Ahok dihakimi atau dijatuhi hukuman sebagai penista agama Islam. Aksi demo ini menunjukkan menguatnya identitas supremasi Islam di Indonesia. Aksi demo ini menumbuhkan kesadaran kebangkitan Islam tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang sosial yang bersifat eksklusif. Aksi ini juga menyadarkan masyarakat Jakarta yang beragama Islam untuk kembali peduli terhadap agama, untuk mendapatkan sebuah kepastian, karena peran agama Islam dalam negara ini sangatlah penting. Jasa agama Islam sangat besar terhadap negara, dan karena itu semua seharusnya umat Islam mendapatkan posisi yang istimewa dalam masalah kepemimpinan politik, karena tokoh-tokoh Islam itu yang menjadi peran berdirinya negara kita. Mungkin kejadian selanjutnya bisa dilanjutkan sama dia. Ya, dari cerita tersebut kelanjutannya, padahal sudah ada tuh persetujuan dari tokoh proklamasi untuk menghilangkan 7 kata, yaitu kebutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tertera dalam Piagam Jakarta, yang dimana piagam tersebut dianggap sebagai perwujudan gagasan negara Islam. Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan anggota PPKI dari Nahdlatul Ulama merupakan salah satu tokoh yang setuju mengenai penghapusan 7 kata tersebut. Beliau secara terbuka dan ikhlas menghapus 7 kata tersebut dengan mempertimbangkan kesatuan Republik Indonesia yang pada saat itu hampir mau pecah. Selain dari Nahdlatul Ulama, organisasi Islam besar yaitu Muhammadiyah juga memiliki wakil di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, di mana beliau itu dulunya bersikeras agar naskah asli Piagam Jakarta tersebut dipertahankan. Namun setelah disepakati
pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya Muhammadiyah setuju dan menerima kesepakatan tersebut. Dan selanjutnya bisa dilanjut oleh Alfredo. Oke, baik. Dari video yang aku tonton, intelektual muda dari Muhammadiyah yaitu Najib Burhani menjelaskan bahwa sila-sila yang ada di Pancasila telah disepakati. Najib Burhani juga berbicara tentang Indonesia merupakan negara yang damai atau juga bisa dibilang Darussalam. Indonesia dapat dibilang negara yang damai karena Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana pilihan akan dilakukan melalui voting ya. Dan juga intelektual muda dari NU yaitu Ahmad Swaedi juga menjelaskan bahwa nasionalisme yang ada di Indonesia bukan hanya Islam, namun juga ada orang non-Islam dan sudah dari dulu dijelaskan bahwa Indonesia tidak dibagi menjadi Islam dan non-Islam, namun semua itu adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dari video yang udah teman-teman bahas ini, aku bisa dapat beberapa poin nilai. Sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Felix, sebenarnya peristiwa tersebut harus disikapi dengan kepala dingin dan tenang. Kunci dari semua perbedaan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu inklusif. Inklusif merupakan sikap membuka diri, peduli, aktif, menerima, serta menghormati perbedaan yang ada di kehidupan beragama kita. Inklusif sendiri baik diterapkan karena sikap ini membuka diri dengan tidak membuang ajaran dalam keyakinan masing-masing individu. Menjalani kehidupan beragama dengan inklusif seperti yang ada di video, yaitu contohnya masyarakat Maumere. Meskipun umat Islam sebagai minoritas di sana, tetapi hubungan antar umat beragama lainnya juga terjalin dengan baik dan damai. Ditambah dengan akrabnya tokoh-tokoh agama di Maumere, membuat hubungan antar umat beragama tetap terjalin dengan baik. Nah, kalau menurut kalian, apa yang dapat dipetik dari dan hubungannya dengan pembelajaran yang udah kita dapat selama ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Alfredo. Oke, kalau dari aku, pembelajaran yang didapat dari video Unfinished Indonesia ini bisa disimpulkan, yaitu kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Indonesia itu adalah negara Islam, dikarenakan Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai banyak agama dan ras yang berbeda-beda. Namun adanya Pancasila yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu yang memiliki kosakata Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Dan seperti yang telah saya pelajari, kita harus memiliki sifat inklusif, di mana kita harus selalu menghargai dan lebih terbuka kepada umat yang beragama, karena agama tersebut adalah topik yang sangat sensitif ya. Oke, kalau dia? Ya, kalau menurutku kesimpulan dari video Unfinished Indonesia, yaitu yang pertama dari kasus Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang akrab kita sapa sebagai Ahok. Aksi demo yang dilakukan massa tersebut menurutku wajar sih ya, karena mereka membela agamanya, yang dimana agama tersebut telah dinistakan. Namun ada beberapa aksi yang menurutku tidak mencerminkan agama Islam, yaitu banyaknya massa yang melontarkan kata bunuh si Ahok. Nah, sedangkan dalam ajaran Islam dan di ajaran agama manapun itu tidak dibenarkan untuk membunuh manusia. Para pendemo hanya melakukan demo sesuai hati mereka
tanpa mengetahui undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu hukuman untuk orang yang telah menistakan agama adalah dipidana selama 10 tahun atau dikenai denda. Namun semua kembali lagi pada masing-masing individu dalam melakukan sebuah aksi demo. Dan kesimpulan selanjutnya yaitu dalam berbangsa dan bernegara pastinya ada tuh ya yang namanya perbedaan, entah itu dari agama, suku, ras, dan lainnya. Nah, dari hal tersebut, kita pasti mempunyai sisi baik dalam diri kita, yaitu bersikap toleran atas perbedaan yang ada. Dan untuk masalah pemimpin dalam sebuah negara, kita tidak bisa menentukan hanya agama ini saja yang boleh jadi pemimpin. Kalau enggak agama ini, enggak boleh. Kita tidak bisa semena-mena seperti itu, karena sejatinya dari materi yang telah saya pelajari, kita mempunyai sikap inklusif yang mana saling menghargai dan terbuka kepada yang lain, dan juga kita dapat memposisikan diri kita dalam posisi yang sama dengan yang lain. Dengan begitu kita memiliki jiwa yang tertanam, yaitu jiwa saling menghargai dan toleransi. Kalau dari Andrea sendiri gimana nih kesimpulannya? Oke, untuk kesimpulan dari aku sendiri yang bisa diambil dari video yang sudah kita tonton, negara Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja atau berfokus kepada satu agama saja. Banyak agama yang termasuk ke dalam bagian negara Indonesia, sehingga kita harus saling menghormati dan saling menghargai sesama bangsa Indonesia. Kita bisa mengambil sedikit contoh dari kasus Kang Deddy Mulyadi yang menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk bersumpah atas dukungan terhadap teman politiknya, di mana hal tersebut membuat umat Islam menjadi marah karena menganggap Kang Deddy Mulyadi sudah melecehkan agama Islam dan juga kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Dari sana kita bisa belajar bahwa agama merupakan hal yang sensitif, dan ada baiknya kita tidak melakukan aksi-aksi yang membuat tersinggung umat-umat beragama yang ada di Indonesia, yang dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Dari Alwi mungkin bisa dilanjutkan. Menurut saya, kejadian yang ada di video Unfaisat Indonesia adalah kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita harus saling bertoleransi terhadap umat beragama yang berbeda keyakinan dengan kita, agar kita tidak saling menjelek-jelekkan satu sama lain, seperti sifat Ahok yang tidak semestinya, yaitu Ahok telah menistakan agama Islam dengan pidatonya dan juga menggunakan dalil dari kitab suci Al-Quran yang membuat umat agama Islam menjadi murka dengan Ahok sampai ingin menghakimi Ahok. Umat agama Islam tidaklah salah karena mereka membela agama Islam yang telah dinistakan oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diva. Oke, setelah berbincang-bincang tentang pengalaman pribadi, bedah video, dan pelajaran yang didapatkan dari video tersebut, pasti teman-teman dapat merefleksikan nih tentang apa yang didapat dari perkuliahan dan juga video-video yang telah disimak. Mungkin bisa dimulai dari dia. Ya, jadi refleksi yang aku dapatkan sama perkuliahan dan juga menonton video yang telah di-share, terdapat 3 jenis pemahaman agama. Yang pertama ada inklusivisme, yang kedua eksklusivisme, dan yang ketiga ada pluralisme. Agama juga memiliki hubungan atau relasi dengan aspek lain, seperti agama dengan sains, agama dengan budaya, agama dengan politik, dan masih banyak lagi hubungan relasi agama dengan aspek lainnya.
Nah, untuk relasi agama dengan sains, keduanya dapat saling berdampingan dan dapat juga saling bertentangan, karena agama memiliki sifat yang subjektif dan juga dogmatif, sedangkan sains memiliki sifat yang objektif dan tentatif. Selanjutnya ada agama dengan budaya. Pertemuan antara agama dengan budaya disebut inkulturasi, yang terdiri dari akulturasi, asimilasi, transformasi, dan yang terakhir ada agama dan politik. Dalam agama dan politik ini terdapat dua macam negara, yaitu negara sekuler dan negara agama. Nah, yang dimaksud negara sekuler itu bersumber hukum dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau yang negara agama itu sumber hukumnya dari kitab suci dan bersifat diskriminatif karena masyarakat memiliki agama yang berbeda. Kalau dari Alfredo sendiri gimana nih refleksinya? Kalau menurutku refleksi yang didapatkan dari selama perkuliahan dan juga dari video-video yang telah diberikan, saya dapat memahami lebih ya, tentang agama, di mana kita harus memiliki sifat inklusif terhadap orang yang beragama dan lebih terbuka. Namun agama itu sendiri tidak dapat dibawa ke dalam topik politik ya, karena dapat menyinggung privasi setiap agama. Meskipun begitu, agama dapat berdampingan jika kita memiliki sifat inklusivisme. Dan untuk menghindari sebuah konflik yang berhubungan dengan agama dan politik, diharuskan untuk masyarakat Indonesia lebih meningkatkan sikap inklusifnya agar dapat lebih bertoleran dan memiliki kepala yang dingin. Dengan adanya sikap toleran, kita dapat menciptakan kedamaian yang kita inginkan. Oke, jadi itu saja. Kalau Alwi? Menurut refleksi saya, setelah menyimak video Unfinished Indonesia dan juga telah mendapat pelajaran dari mata kuliah umum agama, hubungan agama dan politik, saya memiliki pendapat, yaitu politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya, dan agama membutuhkan politik sebagai alat penyebarannya, sehingga hubungan agama dan politik adalah simbiotik dan juga tidak saling menjelek-jelekan suatu kelompok yang berbeda terhadap keyakinan kita, agar tidak muncul suatu konflik antara kelompok tersebut. Selanjutnya, Andreas, gimana? Oke, kalau refleksi yang bisa aku dapetin dari perkuliahan agama selama semester 2 ini, bahwa agama itu bersifat inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme. Selain itu juga, agama memiliki hubungan dengan berbagai bidang seperti politik, sains, dan budaya. Hubungan agama dan politik bisa dikatakan tidak dapat disatukan karena dapat menyebabkan perpecahan karena tindakan dari beberapa oknum politik yang ingin memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi mereka. Sedangkan untuk agama dan sains bisa dikatakan saling berhubungan karena banyak ilmu-ilmu dari sains yang mengambil dari berbagai kitab suci agama yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu ada budaya. Budaya sendiri sangat berhubungan erat dengan agama karena sudah ada dari zaman dahulu. Namun dengan berkembangnya zaman, membuat orang-orang beragama menjadi lebih selektif terhadap budaya karena berbagai macam hal yang dikatakan budaya-budaya yang melanggar norma agama. Itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut oleh Diva.
Oke, nah bener banget tuh apa yang disampaikan sama teman-teman semua. Agama dan politik memang tidak bisa menyatu karena ranah privasinya masing-masing. Meskipun tidak bisa menyatu, tetapi agama dan politik ini selalu berjalan berdampingan dan saling mengisi dalam porsinya masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap inklusivisme dalam memahami batasan untuk saling memberikan ruang agama dan politik agar kehidupan agama dalam bermasyarakat bisa berjalan dengan baik. Harapan kedepannya, masing-masing individu dapat menerapkan dan meningkatkan sikap inklusivisme dan toleransi agar tercipta kerukunan beragama di Indonesia. Dengan meningkatnya sikap toleransi, diharapkan konflik yang telah terjadi tadi tidak akan terjadi di kemudian hari, sehingga tercipta negara yang damai dan sejahtera, seperti semboyan negara Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian diskusi yang kami lakukan terkait dengan pembahasan video berjudul Unfinished Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Thank you. Aduh.